selamat datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, di video kali ini kita akan belajar tentang Kode Etik Akuntan Indonesia. Yuk kita simak bersama ya. A. Pengertian Kode Etik Akuntan. Menurut Munawir, pada tahun 1996, pengertian Kode Etik Akuntan adalah sebagai suatu sistem prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan akuntan lain sesama profesi. Di bagian-bagian Kode Etik Akuntan Indonesia, menurut Suyanto Danang 2004, Kode Etik Akuntan secara umum yaitu mengatur kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran, dan penyempurnaan kode etik. Nah, dilansir dari link yang sudah tertera di layar, mengatakan bahwa anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak atau reasonable diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Kode etik khusus untuk akuntan publik yaitu mengatur kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, tanggung jawab. Kode etik khusus C. Kebutuhan akan etika. Yang pertama, tanggung jawab untuk melayani masyarakat umum. 2. Batang tubuh pengetahuan yang kompleks. 3. Standar penerimaan ke dalam profesi. 4. Kebutuhan akan keyakinan masyarakat umum. Di prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Kedua, kepentingan umum atau publik. 3. Integritas. 4. Objektivitas. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. 6. Kerahasiaan. 7. Perilaku profesional. 8. Standar teknis. 5. Pelaksanaan kode etik akuntan. Ketentuan khusus kode etik akuntan pasal 6 bahwa akuntan diharuskan untuk 1. Mempertahankan sikap independen. 2. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik. 3. Memberikan penjelasan yang cukup mengenai tujuan pembubuhan tanda tangan dalam laporan yang dibuat. 4. Menegaskan bahwa tidak menjamin terwujudnya prediksi jika ia melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan prediksi. 5. Memelihara hubungan baik dengan rekan seprofesi. Suyanto Danang 2014 mengatakan bahwa ada larangan bagi akuntan publik yaitu 1. Auditor dilarang menerima fee selain audit fee dalam penugasan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, auditor dilarang memberi saran mengenai masalah akuntansi atau audit kepada orang atau badan yang sedang diaudit oleh auditor. 3. Akuntan publik dilarang mengiklankan atau mengizinkan orang lain untuk mengiklankan nama atau jasa yang diberikannya, kecuali iklan bersifat pemberitahuan. Yang keempat, akuntan publik dilarang memberikan fee dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak. Keenam, tanggung jawab kepada klien untuk kerahasiaan. Nah, dilansir dari link yang tertera di layar mengatakan bahwa setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik terdahulu bila akan ada mengadakan perikatan audit menggantikan akuntan publik pendahulu untuk tahun buku yang sama dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Tanggung jawab pada klien untuk honorarium.
Menurut IECPA, American Institute of Certified Public Accountant, bahwa suatu penugasan tidak boleh dibuat berdasarkan pemufakatan mengenai honorarium, tidak akan dilakukan apabila sasaran atau hasil tertentu tidak tercapai. Dengan kata lain, jika biaya pekerjaan tersebut bergantung pada hasil dari jasa yang diberikan. Honorarium tidak dapat dianggap sebagai bayaran kontingensi jika ditentukan oleh pengadilan atau lembaga resmi lainnya dalam hal perpajakan jika ditentukan berdasarkan pendapat lembaga pemerintah. Tanggung jawab dan praktik lain. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengucapkan suatu perkataan yang mencerminkan profesi. Setiap anggota akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan pemasaran dan kegiatan pemasaran sepanjang tidak merendahkan citra profesi, dan setiap anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dan bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.